Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan, bagaimana kita tahu daripada kesempurnaan kita ini adalah empat. Empat ini adalah pakaian serasi, pakaian yang tidak pernah mungkin untuk kita pisah-pisahkan. Maka pakaian ini adalah syariah, thariqah, hakikat dengan ma'rifat. Inilah rukun-rukun agama yang dimana iman, Islam, ihsan, ma'rifat. Maka yang keempat inilah pakaian kita sampai kita mati, betul-betul matinya mati sampai kita betul ajal kita putus. Maka kesimpulan daripada la ilaha illallah itu kan ilmu rakamnya itu syariah, thariqah, hakikat, ma'rifat. Maka kalau kita urut pelan-pelan di dalam pendapat ulama-ulama sebagian itu, la itu syariat, ilaha itu adalah thariqah, illa itu adalah hakikat, kemudian Allah itu adalah ma'rifat. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Syariah, thariqah, hakikat, ma'rifat. Empat. Nah, yang kita nafikan dan yang kita isbatkan di dalam paham la ilaha illallah ini antara sifat dengan zat itu sendiri. Ya. Jadi hadirin semulakan, kesimpulan daripada segala la ilaha illa Allah ini kalau kita telusuri dari awal, telusuri dahulu asal daripada la ilaha illallah ini, asalnya daripada la ilaha illallah tiada yang nyata melainkan Allah ini, itu daripada gerak daripada Tuhan yang sebenarnya, gerak daripada diri Tuhan yang sebenarnya. Jalan la ilaha illallah ini itu jalan daripada tauhid. Maka jalan la ilaha illallah ini jalan daripada ilmu tauhid. Maka ini adalah tubuh, jalannya tubuh. La ilaha illallah ini jalannya tubuh, jalannya hati, jalannya nyawa, jalannya rahasia untuk dileburkan kepada zat, sifat, asma dan af'al. Maka bagaimana tubuh kita, hati kita, nyawa kita, rahasia kita kembalikan kepada zat, sifat, asma dan af'alnya Allah. Maka inilah jalur tauhid. Inilah yang terakhir kali kita simpulkan bahwa la ilaha illallah itulah syariah, thariqah, haqiqah dan ma'rifat. Maka berhimpun menjadi satu. Ini berhimpun menjadi satu. Inilah antara zat dan sifat itu lain namun tiada lain. Barangnya satu. Syai'un juga satu. Zat dan sifat. Lain namun tiada lain. Itu tadi, tidak pernah bercerai. Inilah dikatakan la ilaha illallah, bunyi pujinya, bunyi zikirnya la ilaha illallah ini adalah afal Allah. Maka yang menyebut, yang disebut itu satu, esa barangnya, esa wujudnya. Makanya dikatakan al-abidu wal ma'budu wahid. Al-abidu wal ma'budu wahid. Yang menyembah, yang disembah itu satu. Yang memuji itu satu. Esa. Maka inilah seperti yang sudah kita kaji, yang sering betul-betul kita kaji, ya, teori-teori paham. Inilah antara paham sifat ma'ani, yang kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam itu. Maka sifat ma'ani ini dengan sifat ma'nawiyah. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, sifat ma'ani yang kudroh, iroda, ilmu, hayat, sama, basor itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa sebenarnya? Sifat ma'ani sering kita jelaskan, yaitu menunjukkan hal keadaan daripada sifat ma'nawiyah itu, yaitu zat Allah. Zat itu apa? Diri zat. Maka sifat ma'ani ini menunjukkan hal keadaan daripada ma'nawiyah tadi. Siapa zat itu? Diri. Diri apa? Diri rahasia Allah. Itulah diri sebenar-benarnya diri. Bukan kita, tapi diri sebenar-benarnya dirinya Allah.
Karena kita ini pikiran dan perasaan saja, angan-angan saja, majazi. Maka ketika sudah memahami ini, maka teranglah apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama tasawuf, man arafa rabbahu fasadal jasad, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia pasti mengenal Tuhan. Sebab Allah Ta'ala itu menganjurkan di dalam hadis qudsi, tafakkaru fi sifatillah, berpikirlah kamu tentang sifat-sifatku. Itu memang Allah Ta'ala menganjurkan seperti itu. Maka kalau kita berpikir tentang sifat-sifat Allah, paham dengan sifat-sifat Allah, mulai daripada wujud, sifat wujud sampai kaunuhu mutakallimun itu, paham betul-betul, mengerti dengan sifat-sifat Allah ini yang jelas disebutkan di situ wujud. Wujud itu artinya ada. Jadi apa? Yang wajib ada hanyalah zat mutlak Allah, zat mutlak, zat maha sucinya Allah. Selain daripada zat Allah, itu adalah maujud, itu adalah wujud yang berdiri kepada wujud yang hakiki, wujud majazi, berdirinya karena adanya zat mutlak itu. Bayangan, cermin, itulah wujud-wujud selain daripada Allah yang dimaujudkan. Wujud khoyal, sangka-sangka saja. Yang ada tuh wujud Allah, yang ada tuh wujud zatnya Allah. Maka inilah yang dikatakan diri sebenarnya diri. Nah, wujud hakiki inilah yang perlu kita tilik, yang perlu kita nyatakan. Setelah meleburkan baru kita menyatakannya, sehingga tajalli nyata namanya. Jadi tajalli ini perlu praktek, timbullah zauk, kemudian timbullah kesadaran. Disitulah iman kita itu tidak bergeser-geser lagi. Itulah yang dikatakan duduk di ma'rifat, ma'rifatullah, ma'rifat Allah, ma'rifat zat. Nah, kalau masih di kepahaman atau keilmuan, iman sebatas iman yakin saja, ilmu kepada ilmu yakin, masih bermain akal-akal kita, pikiran kita, cuma cerita di omongan karena pintar, lebih hebat ngomongnya dan sebagainya, menyampaikan ilmu ma'rifat. Itu adalah ilmu yakin. Itu di keilmuan, bab paham saja. Karena kita itu imannya iman ilmu inilah yang dirasakan, belum dari penghayatannya betul-betul, belum dapat praktek tajallinya, belum, masih dalam kepahaman saja. Maka bagaimana caranya untuk terbuka kasab pandangan seperti itu, kemudian ke musyahadah, kemudian ke fana, kemudian ke baqobillah? Maka perlu dengan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalanku, bersusah-susah di jalanku, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan hidayah. Maka bersungguh-sungguh ini pun betul-betul perlu perjuangan yang sangat ekstra, sungguh-sungguh yang sangat luar biasa. Maka itu tadi Allah Subhanahu wa taala itu berkata, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh, akan kubukakan jalannya, jalan-jalan hidayah kepadanya. Maka kesungguhan kita di sini itu bukan untuk mencari apa-apa, tapi betul-betul bersungguh-sungguh di dalam paham ini. Masalah-masalah hidayah itu karomah dari Allah, warid, pemberian khusus Allah. Yang penting doa, ikhtiar, tawakal. Itu ikhtiarnya pun jangan lupa yakini, sadari bahwa digerakkannya kita, diperjalankannya kita, kitanya tidak ada, yang ada hanya Allah menggerakkan kudrah iradahnya Allah. Karena kita tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa sampai kepada Allah. Yang bisa mengenal dan sampai kepada Allah itu cuma Rasulullah. Pahamin, bukan kita yang mengenal Allah. Mengenal Allah dengan Allah sendiri, tidak bisa dengan kita. Kita ini siapa sih? Nah, bagaimana kita bisa dikatakan mengenal Allah dengan Allah? Bagaimana? Itu apabila kita ini sudah bisa menghabiskan
perasaan-perasaan kita, pikiran-pikiran kita bahwa kita ini wujud, bahwa kita ini yang ada. Maka bagaimana kita untuk mendapatkan daripada fana atau mendapatkan daripada tajalli tadi, kenyataan Allah tadi? Kalau sungguh-sungguh tadi, siapa yang sungguh-sungguh, kata Allah, akan kutunjukkan, kubukakan jalan-jalan hidayah. Itu orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ini dalam kondisi syariat kita, ikhtiar kita, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, untuk ma'rifat Allah, untuk mengenal Allah, satu, jangan langsung ke Allah. Kita tidak bisa langsung ke Allah. Yang bisa mengenal Allah, pahami. Yang bisa mengenal Allah adalah Allah itu sendiri. Siapa yang mengenal Allah itu sendiri? Yaitu Rasulullah, dirinya sendiri, tajallinya sendiri. Siapa Rasulullah itu? Siapa Rasulullah? Maka inilah yang sering dikaji ulang untuk memantapkan sampai betul-betul kepaham kita, baru prakteknya luar biasa. Siapa Rasulullah itu? Rasa Allah. Rasa Allah itu siapa? Rahasia Allah. Rahasia Allah itu siapa? Sifat Allah. Rasa Allah loh. Rasa Allah. Rahasia Allah. Rahasia Allah itu siapa? Sifat Allah. Ya sifat Allah ya Allah juga, tiada lain. Jadi yang bisa mengenal Allah memang wajib hanyalah Rasulullah. Maka dalam hadis ya, Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk mengenal Allah dengan Allah. Maka dikatakanlah araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Pahamnya, kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ya kita ini tidak bisa mengenal Allah sampai kapanpun, tidak akan bisa kalau tidak dengan Allah itu sendiri. Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, antal mautu qoblal maut. Matikan, habiskan diri kita ini yang ada sebelum mati. Jangan sampai ada, jangan sampai terlihat lagi, jangan sampai terpikir lagi, jangan sampai tersadar lagi. Apa yang ada? Apa yang kita ini? Jasad kah? Bukan kita yang jasad. Yang mana diri kita? Diri kita ini yang akal, pikiran dan perasaan itu kita. Pikiran dan perasaan itulah kita. Nah, ini yang mau dihabiskan. Jangan ada pikiran dan perasaan. Jangan bahwa kita ini ada. Pikiran dan perasaan itu kita. Lalu bagaimana praktek cara untuk menghabiskannya? Itulah dengan tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, tauhiduz zat. Itu jalur tauhid. Ada juga jalur Nur Muhammad, dengan Nur Muhammad musyahadah sampai fana hingga ke bako. Apa tauhidul af'al? La maujudun af'alun illallah. Jadi artinya tidak ada yang berbuat, tidak ada yang berkelakuan, berbuat, beraf'al selain daripada Allah itu sendiri. Gerak Allah itu sendiri yang digerakkan oleh Allah itu sendiri, ya zat itu sendiri. Zat itu ketika ingin berkelakuan, berbuat, berkuasa dan berkehendak itu kepada af'alnya, kepada sifatnya. Tidak ada perbuatan-perbuatan di dunia ini, di alam semesta ini, baik pada diri, baik pada semesta, selain daripada gerak daripada af'al Allah. Maka hadirin semulatan, ini banyak sekali dalil-dalilnya. Dalam surah An-Nisa juga banyak sekali, dalam surah Al-Imran ada juga banyak sekali. Nah, maka hadirin semulatan, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali mengisyaratkan daripada dalil-dalil di dalam Al-Quran yang mulia, di dalam Al-Quranul Azim. Nah, maka sudah kukatakan, kata Allah, bunuhlah dirimu, lalu keluarlah engkau dari kampung halamanmu, kata Allah. Maka sesungguhnya itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Cuma kata Allah yang melakukannya hanya sedikit. Padahal itulah yang sebenar-benarnya. Bunuhlah dirimu, keluarlah engkau dari kampung halaman. Nah, diri yang mana yang mau dibunuh? Bukan jasad kita yang mau dibunuh, mau dihancur-hancurkan, bukan.
Itu tadi ada akuan kita itu, perasaan kita, pikiran kita itu. Nah, itulah yang mau dihabiskan. Pikiran, akal, pikiran dengan perasaan ini. Akal hewani, pikiran itu dan perasaan, itulah kita. Itu yang mau dihabiskan. Nah, kalau ini yang masih bercokol, masih kental, inilah yang repot sebenarnya. Maka di dalam kita mendalami ilmu tauhid, ilmu hakikat ini, memang itu disebutkan yang pertama urutannya itu takhalli, tahalli, kemudian tajalli. Itu saja sebenarnya. Takhalli, tahalli, tajalli. Nah, secara tareka ya mengosongkan sifat-sifat mazmumah secara tareka itu, kemudian mengisi dengan sifat-sifat mahmudah, baru tajalli. Kalau dalam hakikat ya kosongkan keakuan kita, kemudian diisbatkan diisi dengan sifat-sifat Allah, barulah tajalli kepada sifatnya, tajalli kepada zatnya. Maka itu tadi dikosongkan wadahnya, seperti gelas dikosongkan dulu, ditakhalli dulu, dikosongkan dulu wadahnya. Sudah kosong sekosong-kosongnya, jangan ada air di situ, barang-barang tumpang tindih di sini, maka diisilah dengan air yang bening itu. Baru diisi dengan diisi dengan kaji ini, diisi dengan paham ini. Lalu kita tafakuri, kita seriusi, kita khalwati, maka dia tajalli. Itu yang disebut tajalli. Apa tajalli tadi? Rasa tenang, rasa tentram, rasa bahagia, zauknya itu Masya Allah, kemudian tembus kepada kesadaran, kemudian betul-betul menyaksikan, melebur kepada kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tajalli. Jadi tidak bisa kalau kita tidak takhalli dulu, baru tahalli, baru tajalli. Memang sudah disusun sistematis oleh ulama-ulama kita. Maka hadirin semuanya, memang kalau kita sudah paham dan menduduki tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, atau tauhidul zat, maka di situ harus yakin bahwa di atas ini ada Rabbul Izzati, kemudian diam sediam-diamnya. Maka disinilah kita betul-betul harus mengakui ketiada dayaan upaya kita, la haula wala quwata kita. Maka sesungguhnya kudrah irada atau daya dan upaya ini adalah Allah. Kita tidak ada daya, tidak ada upaya untuk melainkan semuanya. Kita kembalikan akuan kita selama ini yang ternyata memang bukan. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la basirun, la mutakallimun. Iya kan? Iyakah? Nah, ini yang kita tiadakan, ini yang mana? Yang baharu tadi, yang kita itu tadi, yang kitanya tadi, pikiran dan perasaan itulah yang mau ditiadakan. Tiada hidup, tiada hidupku, tiada tauku, tiada kuasaku, tiada kehendakku, tiada pendengaranku, tiada berkata-kataku, la haula wala quwata illa billahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kuasa hanya Allah. Siapa yang hidup? Siapa yang tahu? Siapa yang berkehendak? Siapa yang berkuasa? Siapa yang mendengar? Siapa yang melihat? Dan siapa yang berkata? Melainkan siapa? Illallah. Kan begitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah pentingnya sangat luar biasa daripada belajar daripada ilmu tauhid, supaya iman itu betul-betul tertancap. Nah, kalau kita sudah sadari sifat ma'ani, sifat nyata pada nyawa kita ini, itu betul-betul adalah menunjukkan kelakuan daripada zat itu sendiri. Bukan zatnya yang bergerak-gerak, tapi zatnya itu tajalli kepada sifat-sifatnya itu yang berkuasa, berkehendak dan sebagainya. Sedangkan sifat dengan zat itu tadi adalah esa, tidaklah berpisah, tidaklah bercerai, semulakan. Kenapa? Karena sifat tadi menunjukkan zat. Itu. Jadi kalau kita sudah ketemu
sudah paham dengan sifat itu mulai daripada hayat, sama, basar, kalam dan sebagainya, bahwa itu adalah kelakuan daripada zat, sedangkan zat itu adalah diri sebenarnya diri siapa? Diri rahasia Allah. Itulah diri sebenarnya diri. Maka disinilah lepas kita daripada syirik khafi bil khafi, apalagi syirik jali. Karena betul-betul tidak ada kita lagi merasa di situ, tidak lagi kita merasa di situ. Yang ada semata-mata la maujudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang maujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud kita ini tadi apa tadi? Bergantung daripada wujud hakiki tadi, prasangka pikiran kita ini tadi. Jadi wujud seluruh maujud ini bergantung kepada wujud yang hakiki. Tidak ada wujud yang ada ini, tiada yang maujud ini kalau tidak ada wujud hakiki. Siapa wujud hakiki? Itulah zat wajibul wujud, wujud hakiki. Itulah zat atau diri zat. Maka seperti yang pernah kita buka tadi, kolom seperti yang kita buka tadi, apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita kuasakan, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita merasa mendengar dan sebagainya, itu adalah majas, itu adalah wujud bayangan, bukan daripada kuasa kehendak yang sebenarnya. Yang berkuasa berkehendak dan sebagainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kembalikan, kita leburkan kepada sifat ma'aninya Allah. Maka kita itu tadi cermin, wujud bayangan saja, cermin Allah, bukan wujud sebenar-benarnya. Wujud sebenarnya itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dikatakan la maujudun bihaqqi illallah. Nah, maka kita habiskan betul-betul, disitulah perjalanannya. Disitulah sahabat empat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Apa kata beliau-beliau? Kata beliau-beliau, tidak aku lihat sesuatu kecuali aku lihat Allah sebelumnya, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, begitu juga, tidaklah aku lihat sesuatu setelahnya aku melihat Allah. Kata Sayyidina Utsman, tidaklah aku lihat sesuatu. Kemudian tidaklah aku lihat sesuatu kecuali aku lihat Allah besertanya. Sayyidina Ali juga begitu, tidaklah aku lihat sesuatu kecuali Allah aku lihat di dalamnya. Maksudnya apa? Bukan bagaimana, tapi meliputi zatnya. Itulah fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Itulah zat Allah mutlak, zat maha suci, yang tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, jelas sejelas-jelasnya. Zat yang meliputi. Karena di sini yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Bikulli syai'in muhit. Sungguhnya zat Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, yang meliputi inilah yang perlu kita sadari. Karena kita semua ini diliputi zat Allah. Yang namanya diliputi itu depan, belakang, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam. Itu meliputi. Bukan cuma luar saja. Kalau di luar itu bukan diliputi namanya, tapi dibungkus. Sementara kita ini bukan dibungkus, tapi diliputi zat Allah. Kelihatannya kita, ada kita, tapi bukan kita. Itu perasaan pikiran kita aja. Nah, disinilah kesadaran kita harus merasakan, betul-betul menyadari, diliputi oleh zat maha sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemanapun, ke diri, kemana-mana pun, dalam keadaan apapun, suasana apapun, kondisi apapun, kesadaran akan Allah itu tidak lepas. Kesadaran bukan mengingat. Kalau mengingat itu lepas, pasti lepas. Tapi kalau kesadaran itu sebenarnya tidak pernah lepas. Cuma kita itulah yang selalu mengingat. Padahal kesadaran inilah yang
harus dilatih dalam setiap saat. Maka tidak akan lupa lagi, ditimbulkan lagi. Nah, kita ini kan masih sering ragu, kemudian masih bimbang, ya. Ini pertanda bahwa keyakinan kita itu belum bulat betul-betul terhadap apa yang kita kaji, belum. Padahal sudah jelas firman-Nya ada, hadisnya ada, maka tidak menutup kemungkinan, hadirin. Itu tadi. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Nyata aku tuh pada segala sesuatu. Lebih nyata aku pada insan. Nyata aku pada manusia. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpikir, ulil albab, pikiran yang dikendalikan oleh kesadaran. Maka dikatanya dalam surah Qaf itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguhnya aku itu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 115 apa? Nah, Faiza apa namanya? Faiza ibadi anni sal fa inni qarib. Fa inni qarib. Lebih dekat daripada urat tadi lehernya Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku tuh lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kemudian fa inni qarib. Sungguhnya aku sangat dekat. Maka hadirin semulakan, itulah kita ini dikarenakan masih betul-betul banyak kesadaran Adam makdumnya itu, nafsu ananiyah kita, pikiran dan perasaan akuan kita ini yang berat betul-betul untuk terhilangkan. Untuk mengikisnya ini perlu perjuangan dan ikhtiar doa dan masing-masing, karena ini tidak instan. Yang penting musyahadahnya dapat, penyaksiannya dapat, tinggal kemesraannya bagaimana hingga betul-betul fana. Setelah fana jangan difana terus, tapi mudah-mudahan bisa baqo billah, karena maqam baqo billah itulah yang sempurna, kamil, insan kamil namanya, bukan hanya insan. Astagfirullah. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, dimana mungkin itu tadi sering kita ulang-ulang, semua yang kita jelaskan adalah teori-teori atau kepahaman saja. Bagaimana setelah paham betul-betul duduk, itu prakteknya 75%, kajiannya, pahamnya 25%. Maka begitu, tidak hanya di kaji terus sampai botak kepala, tidak. Betul-betul di praktek. Prakteknya bagaimana? Baik itu di audio kah, sambung rasa, baik itu di jalan kah, baik itu sholat 5 waktu kah, baik itu dalam berzikir kah, baik itu di kamar mandi kah, baik itu di tempat tidur kah, baik berhubungan apakah. Begitu prakteknya, pakai kesadaran itu. Sir rahasia itu jangan dikalam-kalamkan, kecuali untuk orang-orang yang betul-betul sama frekuensinya, kemudian sama-sama belajar. Itu untuk pelajaran tuh, sama-sama mentahkik, ditahkik oleh gurunya, atau sama-sama bagaimana mendiskusikan betul-betul, kemudian untuk ditahkik apa benar apa yang saya pahami dan sebagainya gitu. Jadi bukan hanya dikaji-kaji terus, tidak. Tapi dengan mendengar seperti ini, iman kita itu sering-sering mendengar, maka iman itu meningkat terus, seperti HP yang lowbat dicas. Ya mungkin seperti itulah ceritanya. Jadi sering-seringlah mendengar kajian tentang rohania, kajian tentang sirnya, makanan rohaninya, makanan kolbunya. Makanan kolbunya itu jelas zikir Allah. Makanan rohani adalah tauhid. Makanan syariat adalah syariat, makanan batang tubuh itu adalah syariat. Maka makanan daripada segala-galanya adalah makrifat tadi. Maka hadirin semulakan, mungkin begitu saja apa yang kita jelaskan tadi. Semoga diterima dengan baik oleh saudara-saudara. Kalaupun tidak perlu diambil, cukup ditengok saja, cukup dipandang saja.
Maka hadirin semua mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.